Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi teman-teman semua. Selamat Pagi. pagi, Mbak. Pagi Mbak. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Baik, Alhamdulillah baik. Mbak. Baik, Mbak. Oke, alhamdulillah. Pagi ini kita akan berdiskusi mengenai tugas kelompok kita yang terkait dengan nilai kolaboratif. Baik teman-teman, contoh yang kita ambil pada diskusi kali ini yaitu eh, penguatan kolaborasi Kementerian ATR BPN dengan Kejaksaan Agung. Nah, gimana nih menurut pandangan Mas Jerry terkait kolaborasi yang dilakukan oleh kementerian kita ini, Bang? Baik, terima kasih atas waktunya, Mbak. Pertama, kita harus tahu dulu ya, sebenarnya kolaborasi itu apa. Kolaborasi itu dalam pemahaman saya itu adalah kerjasama antara dua belah pihak, baik itu individu dengan individu, baik individu dengan organisasi, ataupun organisasi dengan organisasi. Jadi tujuannya itu untuk mendapatkan hasil yang sama antara pihak satu dan pihak yang lain. Kalau dalam hal ini, yang menjadi contoh kasus kita adalah kolaborasi antara Kementerian ATR BPN dan Kejaksaan Agung. Mungkin kalau mengenai contoh pelaksanaannya bisa disampaikan oleh Bang Fadil ya. Atas kesempatannya. Tadi ditanyakan perihal pelaksanaannya ya. Mungkin untuk pelaksanaan itu bisa dari tahap kegiatan yang mana pertama itu dari dibentuknya MOU ya, dengan dilakukan penandatanganan kerjasama gitu. Lalu kemudian adanya persiapan dan perencanaan mitigasi oleh kedua belah pihak yang mana itu dilakukan kesepakatan bersama. Dan ketiga yaitu dengan melakukan berbagi data antara kedua instansi untuk keterbukaan informasi seperti itu. Dan mungkin yang terakhir bisa melakukan pendampingan dan konsultasi hukum dalam pelaksanaan tugas pertanahan atau bisa mengkoordinasikan dengan membentuk tim koordinasi itu sendiri. Seperti itu. Terima kasih, Bang Fadila. Selanjutnya mungkin ada tambahan lagi dari Bang Vicky, Bang. Persilakan. Terima kasih kesempatannya, Mbak. Jadi untuk dalam pelaksanaan tugas panahan itu kan permasalahan yang sering kita hadapi itu bukan cuma bersifat administratif, tapi juga sering berkaitan dengan aspek hukum seperti sengketa, konflik kepemilikan, pengamanan aset negara. Makanya instansi kita itu tidak bisa berdiri sendiri, tidak bisa jalan sendiri. Jadi membutuhkan dukungan serta kerjasama dengan lembaga lain. Salah satunya itu seperti ini, Kejaksaan Agung. Makanya sangat penting untuk dilakukan kolaborasi agar kita dalam pelaksanaan kegiatan kita itu semua aman. Bang Dwiki, saya setuju juga dengan pendapat pendapat Bang Dwiki ini. Hmm. Kalau kita itu harus berkolaborasi antara instansi, terutama dengan Kejaksaan Agung untuk memberantas masalah-masalah tersebut ya, Bang ya. Oke, terima Betul. kasih. Selanjutnya mungkin dari Bang Dermawan ada tanggapan lagi, Bang? Ya baik, Mbak. Terima kasih sebelumnya. Tentang kolaborasi dengan Kejaksaan Agung itu adalah suatu hal yang perlu kita lakukan karena dalam proses pembuatan sertifikat, walaupun pembuatannya sudah betul, kemungkinan di kedepannya itu akan terjadi istilahnya itu sengketa ya begitu. Tapi kebiasaannya ya ketika kita itu terjadi sengketa kita itu hanya akan menjadi turut tergugat. Jadi dengan kita kolaborasi dengan Kejaksaan Agung, sertifikat yang setelah kita buat itu memang benar-benar menjadi perlindungan begitu loh, tidak dengan mudah kita membatalkannya begitu. Terima kasih, Bang Dermawan. Adalah kesimpulan dari diskusi kita pada pagi hari ini, yaitu kolaborasi Kementerian ATR BPN dengan Kejaksaan Agung bertujuan memperkuat kepastian hukum dan tata kelola pertanahan melalui pendampingan hukum, pencegahan sengketa, pengamanan aset negara, dan penegakan hukum. Sinergi ini meningkatkan efektivitas, transparansi, dan kepercayaan masyarakat terhadap layanan pertanahan. Sekian diskusi kita pada pagi hari ini. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.